سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراك كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتبي رسول أحمد مصطفى وبصلا نكنش إمام لود واتباع نبي طبيب أنار القمر في طه الحبيب كمثل القمر أريد الشراب وخير الثواب فيوم الحساب به أفتخر صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتبي رسول أحمد مصطفى وبصلا نكنش إمام لود واتباع bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Allahumma zid hadal majlis tashrifan wa taqdiman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa addamahu wa karramahu liman hajjahu aw tamarahu tashrifan wa taqdiman wa takriman wa birran amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil akhas kepada akhinal kiram Rama Kyai Haji Hasanuddin yang kami cadong barokah ilmu dan kami cadong barokah doanya, wabil akhas kepada Al Ustadz Muhammad Habibullah selaku pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan dawuh-dawuhnya, wabil akhas kepada seluruh para kiai, para guru-guru kami, saya keluarga. Mudah-mudahan panjenenganipun Simbah Haji Sukarjo Atim, Mbah Hajah Salimah sakeluargi dipun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah jabatan kita para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Muhammad Aminuddin dan seluruh keluarga besar panitia, warga masyarakat Blok K2 Desa Rumbai Jaya. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar panitia yang hari ini mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar, panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan panitia ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, amin Allahumma. Wabil akhas kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Rumbai Jaya, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, wabil akhas GP Ansor Kecamatan Kempas, wabil akhas kepada rekan-rekan Banser dari Kecamatan Kempas, wabil akhas dan Watser yang kami banggakan, lalu kepada IPNI PPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid Musola Linmas Rumbai Jaya Pemuda Pancasila yang kami banggakan, lalu kepada Jamiah Maulid Simtudror yang kami hormati,
wabil akhos kepada seluruh para tamu undangan sing tesi jumeneng ngadeg imane sing jejeg sing lenggah gleasah sing ahli ibadah yang lagi sakit ilang sakite sing meriang ilang meriange sing wudunan ilang wudune sing lara mata ilang larange dipun paringi sehat walafiat dipun paringi ghirah semangat ibadah amin Allahumma. Para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baginda Nabi mengatakan di dalam hadis bahwa nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Wong ayu, wong apik dudu wong gagah, wong apik juga dudu wong sugih. Tapi wong apik alladzina yunfiquna fis-sarra iwad dharra. Orang yang baik adalah orang yang selalu berkontribusi antara satu dan yang lain, tetap berinfak dalam keadaan susah ataupun lapang, sempit, senang, susah, tetap dadi wong sing berinfak. Maka ternyata Bapak Haji Soekarjo Adim sakeluargi kagungan hajat yang pertama peringatan Maulidur Rasul, yang kedua at-tasyakur walimatus safar lil haj, dan yang ketiga dalam rangka guguraken nagar sehingga sing rawuh tumpah ruah tumplek blek niki sing cara bahasa Jepang niku bok mentelep. Ada orang Jawa, ada orang Jawa ngacung dulu. Jawa kabeh nggih. Priye kabar pada waras? Ada orang Melayu, ada orang Riau asli, ada orang Bugis, ada Bugis, ada Urina Manrega Depa, Joka-joka kebahagiaan Purani Cemek. Alhamdulillah udah cemek ternyata. Saya datang di kampung kita Rumbai Jaya langsung sama Kaji Salimah mumpuni di mumuk diambung bu, seremuk kanan seremuk kiri, bahasa Bugisnya di mumuk. Dan ternyata saya datang di sini alhamdulillah oleh para sesepuh kita juga ada yang dari Riau Melayu. Mohon izin tidak ada niatan kami ceramah, tapi niat kita silaturahim bersama keluarga besar Bapak Soekarjo Adim, Ibu Haja Salimah, dan warga masyarakat Rumbai Jaya yang semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk warga Rumbai Jaya sing keprok utangnya lunas kabeh. Dengan ini banter ketara hutangnya, moga-moga rezekinya yang barokah. Saya lihat dari Pasuryane Panjenengan, saya ambil pangandikan dawuh baginda Nabi, dinuna dinul ajais, agama kita adalah agama sederhana, tapi masalah ibadah kepada Allah itu istimewa. Bukti nyata hari ini gonen dodos ditinggal, gonen ngegrek ya ditinggal. Nanti ibu nih beplay orang brondol. Ibu nggih, wayai pengajian mangkat, wayai solawat ya solawat, ora lali sodakoh, ora lali zakat, yang bayar haji kanggo nglampahi umrah ya wis duwe niat. Sampai kula panjenengan sedaya ana hiburan ya mangkat, ana kuda lumping ya melu nonton. Nggih Pak nggih. Dangdutan ora ketinggalan nggih Bu nggih. Ini disebut dinuna dinul ajais. Agama kita agama sederhana, tapi masalah ibadah kepada Allah niku istimewa. Buktinya warga Rumbai Jaya nggak diundang ngaji yang mangkat dewek, ora keduman tanggonan yang jagong dewek, ora keduman snack ya jajan
jajan, dewek sing ngantuk mengko yang delosor, dewek sing atine dengki ya ditanggung. Itu pinter-pinter. Sek suara dulu sampai belakang. Assalamualaikum. Sampai belakang sana. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Ora kebagian snack. Mulane melu urunan. Sing ora keteman snack tetap rezekinya yang barokah. Sebelah kanan, Bapak Ge. Bapak Ge. Kalau orang sini manggilnya bapaknya, papane, papake, apa pae? Ramane. Ramane. Assalamualaikum. Ini kalau ngaji sama Pak Sukarjo Adim semangatnya begini, kira-kira selesai jam berapa nanti Pak? Jam berapa? Ya sing manusiawi. Gue bisa nanggap mumpuni mas enggak nanti jam pinten? Jam 3 sore. Masya Allah. Mulai ceramah jam 10, selesainya jam 3 sore. Berarti sholat duhurnya 3:30. Oh, modelnya wong Riau. Sholat duhur 3:30. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Kumpulnya kita hari ini yang pertama Bapak Sukarjo Adim, Ibu Acah Salimah niku kepingin ngalap barokah bulan Rabiul Awal, maka dalam rangka peringatan Maulidur Rasul kita harus mengertosi bahwa kekasihnya Gusti Allah Kanjeng Nabi punya titel maksum, bersih dari dosa, dan Kanjeng Nabi punya status mahfud, gak mungkin buat dosa. Tapi walaupun Kanjeng Nabi kekasihnya Allah, Kanjeng Nabi punya titel maksum sampai titelnya mahfud, Kanjeng Nabi punya sifat andap asor, tawaduknya luar biasa. Saking tawaduknya pimpinan kita dunia akhirat geniku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Kanjeng Nabi mau makan niku ya doa terlebih dahulu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bareng-bareng doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Pinter anak-anak. Bapak-bapak karo udut batin. Mumpuni tepi lalai prai nggonen dodos ora mari ngalas. Dene kepengin ngaji karo mumpuni kok tekan kene mung diwari dong amadan. Dilomboni dok. Dilomboni dok. Hari ini kita sudah tua, dengar doa makan kelihatan sepele. Saking sepelenya doa mau makan, kita udah gede tua arep mangan kelalen orang dong disit ya Kang Sarmin ya. Padahal dibalik doa mau makan, Kanjeng Nabi ngasih tahu Allahumma barik lana, artinya ya Allah berkahilah kami. Ini unik ini. Konsep orang makan padahal sendiri, tapi Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Kami itu bukan orang cuman satu Pak. Kami itu wong akeh. Ternyata di dalam doa mau makan Allahumma barik lana, kalau anak pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin ngaji di ilmu nahwu Pak, di bab dhamir Allahumma barik lana. Nah ini ku ngangge mutakallim al ghair. Sing ora mondok yang melu manggut-manggut terus pokoknya iyalah karepe lah. Terima beres wae lah manggut-manggut. Allahumma barik lana. Nah ini ku nganggo mutakallim al ghair.
Allah berkailah kami. Padahal konsepnya orang makan, contoh nih, lo dijatah kelengkeng. Yang menjatah-jatah nyong banget. Protes. Iki kalau dipun paringi jatah kelengkeng, berarti kan ke jatah nyong. Nyong apa aku? Inyong apa kulo? Kulo apa ambu? Ambo apa ambo? Orang Padang nyebutnya ambok ya. Ya orang Bugis nyebut aku apa? Jebule wong Bugis sudah hilang identitas mereka. Wis campur karo wong apa wis nyong bae lah. Niki kelengkeng jatahe nyong. Berarti kan sing mangan kelengkeng nyong. Sing uli manfaat nyong. Sing menikmati nyong. Sing uli kesegaran nyong. Harusnya doa makan itu enggak Allahumma barik lana, tapi Allahumma barik li. Barik nyong. Mengarek dewek banter salah. Kepriwe sejarahnya anak dong Allahumma barik nyong. Harusnya pakainya mutakalim wahdah. Allahumma barik li, ya Allah berkailah nyong. Allahumma barik nyong. Harusnya mutakalim wahdah. Allahumma barik li, ya Allah berkailah nyong. Tapi ternyata Kanjeng Nabi kekasihnya Allah mau makan berdoa Allahumma barik lana, entah sendiri atau banyak orang, tetap Pak doanya Allahumma barik lana, berkailah kami, karena Kanjeng Nabi ngasih tahu hanya mau makan seupil kelengkeng, seupil kelengkeng. Tapi kelengkengnya seupil, upilnya sekelengkeng. Arep mangan kelengkeng satu biji saja kita pakai jasanya banyak orang. Berarti kalau kita berdoa Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami, berarti kita sedang berdoa berkailah sing nandur kelengkeng, berkailah sing adol kelengkeng, berkailah juga sing tuku kelengkeng, sampai tekan telake nyong. Ada telak-telak dewek iki. Karena nelak-nelaknya sampean. Sampai di perut saya ikut berdoa Allahumma barik lana dan juga berkailah saya. Bayangin Pak, cuman makan sebutir kelengkeng kita pakai jasanya banyak orang. Maka hari ini Bapak Ibu kita kumpul temriki memperingati Maulidur Rasul dalam rangka Walimatus Safaril Hajj dan dalam rangka tasyakuran nazar keluarga besar Bapak Haji Sukarjo Adim. Harus bayari melak lalen sama Mbak Haji Sukarjo Adim sang keluargi. Niki kita pakai jasanya banyak orang. Maka pantaslah hari ini pengajian adalah dari keguyup rukunan sak duriah keturunan anak cucunya Mbah Sukarjo Adim. Karena kalau tidak atas nama keguyup rukunan keluarga besar Bapak Haji Sukarjo Adim, mboten mungkin Allah ngeridoni saya datang ke sini. Karena mohon izin niki hajat pribadi Pak Yai, hajat pribadi keluarga besar Mbah Sukarjo Adim. Tapi atas nama andap asal dan tawaduknya Mbah Haji Sukarjo Adim dipasrahkan ke masyarakat, dipasrahkan kali Pak Lurah. Pak Kades datang, Pak Kades. Yang mana Pak Kades? Oh, yang pakai seragam juga. Alhamdulillah, ternyata Kades kita masih muda ya. Udah berapa periode ngomong-ngomong Pak Kades? Oh, baru satu ya Allah. Dari senyumnya masih ketara, belum balik modal ya. Ya. Sabar ya Pak Kades. Saya dengar-dengar kalau di Provinsi Jambi, di Riau, Kades itu 1 bulan gajinya cuma 3 juta. Emang betul Pak Kades? Gak ada bengkoknya. Ya Allah, pantesan belum balik modal Pak.
Jadi nggak ada bengkoknya. 1 bulan cuma 3 juta. Masya Allah. Harusnya kadesnya nerima BLT kalau begitu. Pak Camat juga hadir, Pak Camat. Hadir. Yang mana Pak Camat? Oh, Pak Camat. Orang Jawa juga. Oh iya, dari namanya udah ketara. Sumitro. Yang asli orang Riau kayaknya sebelahnya Pak Kiai, betul ya Bapak? Mohon izin ini kalau bahasanya pakai bahasa Jawa banyaknya karena saya tadi nerima mandat dari Bapak Haji Sukarjo Adim untuk banyakin bahasa ngapaknya karena saya ini orang Cilacap dan ketemu banyak orang Cilacap. Anak-anak ini mergawati anak adi paling goplang ya anak dinangun anak jetis kita rapayung anak. Ya Allah, pantesan irengnya pada. Alhamdulillah sampai hari ini mangke dibahas bareng-bareng saniki kangge bahagia, kangge seneng rumiyin. Mohon izin Pak Camat, Bapak asli dari Melayu, mohon maaf kalau bahasanya bukan asli Melayu, Riau. Oh, asli Melayu. Halo? Istrinya Jawa. Oh, istrinya Jawa. Berarti nggak usah pakai translate kalau begini. Soalnya mohon maaf, saya sudah lokasi ketiga hari ini. Kemarin 2 kali di Jambi. Saya dapat informasi banyak panitia kepingin memberikan ceramahnya pakai bahasa Jawa, tapi ternyata sampai lapangan banyak juga bukan orang Jawa, jadi harus pakai bahasa gado-gado. Nah, termasuk hari ini mungkin juga nggak cuma orang Jawa ya Pak ya, ada dari pendatang perantau, betul. Jadi ini enaknya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa ngapak, apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Misal sawitan nantang perkara ya. Ditantang pakai bahasa Inggris, oke lah kalau begitu. Glory to the Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches the language. It has given grace so we can get together on the Rumbai Jaya, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people. We follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Misalkan amin sambil ketok, emang tahu artinya? Berhubung panjenengan nggak tahu artinya, ini bahasa Inggrisnya juga mung-mungan, jadi bahasanya campur sari ya Pak ya. Ternyata hanya mau makan sebutir kelengkeng kita pakai jasanya banyak orang. Maka hari ini tasyakuran Bapak Sukardi Adim, Sukarjo Adim Kajis Halimah. Ini sawet ngontenaken rasa syukur yang begitu luar biasa karena Pak Sukarjo, Ibu Salimah niku mangerteni orang tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji, betul? Ana wong tua ngrumat anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngurmati wong tua ngenten-ngenteni kapan matine. Ya Allah, modele wong Rumbai Jaya. Maka maaf, Gusti Allah ngendikaaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Maka orang tua nggak bisa request kepada Allah kepingin punya anak yang model seperti apa, dan anak pun tidak bisa memaksa kepada Allah kepingin lahir dari rahimnya siapa. Mungkin kalau anak di Indonesia bisa request kepada Allah kepingin lahir dari rahimnya siapa, kemungkinan besar anak-anak Indonesia kepingin lahir dari rahimnya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Orang mau dadak dodos, orang mau dadak negrek, orang mau dadak brondol, is
oleh jatah warisan setelah lahir. Dan setiap orang tua kalau bisa request kepada Allah kepingin punya anak yang seperti apa, mungkin 83% orang tua di Rumbai Jaya kepingin anak yang kayak model mumpuni, pinter ngaji, pinter ceramah, lan pinter golek ngilmu. Bener-bener gitu. Kebangetan wong kene yakin sumpah. Emangnya gue wanita apaan? Golek duit. Jadi jenengan meriksa ninyong yang ceramah golek amplop. Astagfirullahaladzim. Genah pancen. Moga-moga sanggup ibadah Allahumma. Gue sanggup mbok ngesek konten santri bisa ngurmati santri Allahumma. Amin. Maka Bapak Haji Soekarjo Adim Ibu Hajah Salimah dulu pernah punya nadar ngucap kepada anak-anaknya. Mbah Salimah ngucap, ya halo, rasanya yang seneng. Dia anak telu putune hanga buyute loro. Wis lunga kaji kaleksanan alhamdulillah ya Allah. Kalau lunga kaji belanang laden daftare 2012 ini. Alhamdulillah dikasih doa karo wong-wong Rumbai Jaya kabeh. Pada dina iki kula diganjar oleh Gusti Allah. Nggone mriksane ora pati jelas. Tapi alhamdulillah nyonggone ibadah diparingi Allah ya mandan jelas. Wis umroh, wis lunga kaji alhamdulillah. Dewit-wit sawit ora ketang rongler. Mulane iki anak bojoku kabeh nyentak ngomong aring kowe padang ngene ngomong. Saya dari Jambi datang sampai di Kecamatan Kempas itu tadi 5:30 pagi Pak. Saya ngobrol bercengkrama sama Bu Hajah Salimah bahwa beliau adalah keluarga trans tahun 78. Oh iya betul. Sini rata-rata dari keluarga trans tahun 78. Oh iya, berarti zamannya Pak Presiden Soeharto. Masya Allah tekan seprene. Berarti ini wajah-wajah orang berdikari pekerja keras sing buka alas nanggone Kempas, tepuk tangan disit kok. Dan ternyata saya diceritain nama Hajah Salimah dulu sebelum modern begini, zamannya si paceklik, gilidalannya si ceprik, kurungan lampu listrik, wong dialis kentir cilik terik-terik, hiburannya namun suara jangkrik karo kicik, bajune si karung goni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik, mangane harus gedang buding gaplek anggar keseretan mendelik-mendelik. Saya diceritain sama Kaji Salimah dulu sebelum sukses punya berhektar-hektar sawit, pas lagi buka hutan itu Pak Kaji Soekarjo Adim belum sukses ini, malah cuman megang duit 20.000 diberikanlah kepada Ibu Hajah Salimah. Kaji Soekarjo ngucap begini, ayang beb, saya minta maaf menjaluk ngapura urip nang alas anaknya telur si cilik-cilik nyama lagi kurnya kredit 20.000 anak gak tuku bumbon dapur nyong jaluk kaya sing setia karo nyong kena urip nang perantauannya kayak gie moga-moga ke 20.000 bisa gawe berkah nggo keluarga. Haji Salimah jawab, gak usah minta maaf Pak, saya mah seneng banget deh bojo ireng ya sampai. Haji Soekarjo terus jawab maning,
Sampean punya suami hitam kayak saya bangga mak, bangga bab, sebab wong ireng aki keunggulan. Sepisan keunggulannya wong ireng ketahan lama. Yang kedua anti gores, ora gampang lecet bab. Dan yang ketiga wong ireng de keunggulan ora gampang luntur. Kudanan ya ireng. Kesorot lampu ya aja ireng orang melocong-melocong. Mulane aku ngaji karo Pak Kiai. Dulu Kanjeng Nabi pernah ngendikaken Allah niku paling seneng karo wong sing tangane kapale kandel. Saben babake bali saka ngalas bar ngegrek nyung salaman karo jenengan mak kerasa kayak salaman karo parut. Tapi niki adalah tangan sing dicintai Allah Pak. Insya Allah Pak. Duit 20.000 kena nggo gawe berkah dumateng keluarga. Pak Soekarjo nangis terus merangkul Bu Kaji Salimah. Ya Allah nyong ora nyana ibu paling ayu sing alam jagat raya blok. Matur nuwun saking wis gelem setia karo aku nampak aku apa adane. Syukur maning 20.000 bisa nggo seminggu ya Mak. Ternyata Bu Kaji Salimah aja nggih Pak. Niki 20.000 ora mung seminggu tapi bisa setahun. Tuku tanggalan kalender Pak. Ternyata di balik suami yang sukses pasti ada istri yang solihah. Tepuk tangan dulu buat ibu rumah tangga. Tedeleng wong wadon kene ya, wong wadon sing berdikari Pak. Sing lanang dodo, sing lanang ngekrek, sing wadon brondol. Ibu nggih. Atau sekang mall. Atau sekang kota niki sing diwastani atuh kelenteng perek celeng. Ini nggak bahasa kan Cilacap ke Temanggung atuh kelenteng perek celeng. Sedurunge lanjut niki kula nampi titipan amanah dan ngajine temata hari ini. Mohon izin Bapak Kiai, para tamu undangan, saya nerima amanat dari panitia. Saya menyampaikan, ngaji ini nanti jam 3 sore kan? Ya mau tak kontoknya. Ada titipin amanah dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni teman ya meringani. Kabar baiknya, pengajian hari ini adalah dari kami, keluarga besar Bapak Haji Soekarjo Atim, Ibu Hajah Salimah, yang telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni untuk ngisi pengajian dan ikut menggugurkan nadar. Bapak Haji Soekarjo Atim, Ibu Hajah Salimah, sudah kita tunggu 2,5 tahun. Kali tanggaku meteng, babaran nanti meteng maning. Meteng babaran nanti meteng maning. Wajar nunggunya 2,5 tahun. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, nah, asli bahasa Widara Payung ya merewangi, ikut merewangi pembangunan Masjid At-Taqwa. Masjidnya sebelah mana? Oh, pantesan sih penting blakrak nih kita. Belum rapi, belum finishing untuk pembangunan Masjid At-Taqwa dan kemaslahatan Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin pimpinan Bapak Muhammad Habibullah, maka duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet Bapak Ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan baca. Jadi maaf Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu bawa dompet, bawa. Bapak-bapak nggih ngasto duit, ngasto duit. Alhamdulillah ini Bapak memang hajat pribadi Bapak Soekarjo Adim, tapi panitia dari Sohibul Bait ternyata menerima titipan amanah dari panitia pondok pesantren dan panitia pembangunan Masjid At-Taqwa untuk mengedarkan kotak infak sodako. Kira-kira kalau Bapak Ibu diajak sodako ikhlas apa enggak? Kalau ikhlas, nanti kotak infaknya naik 1 ke panggung terlebih dahulu. Akan saya mulai dari Mumpuni.
Kalau saya nggak ikut sodako nanti tersiar kabar mumpuni tukang ceramah jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, gue repot. Jadi saya harus sodako. Ibu-ibu persiapan, melu ngerogoh dompet. Yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu disarutangin. Yuk panitia persiapan kotak infak naik dulu satu ke panggung. Ini di belakang kursi yang jilbab ungu, jilbab pink Pak Haji, Pak panitia itu asisten nyong. Walaupun asisten nyong si nyempluna duitnya, tapi kan duitnya nyong. Ya saya kasih tahu dulu biar nggak salah paham. Jadi mulai dulu dari saya. Pak Camat ikut sodako? Nggak sodako nggak apa-apa Pak Camat. Saya tahu kok kalau camat itu 1 bulan kan gajinya cuma 7 juta ya, 30 hari 1 bulan. Ya kan ya 1 bulan 30 hari. Pak Camat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah.
berjalan, monggo estafet walaupun niku kotak infak ora nono sikile tapi bisa mlaku dewek niku. Karena memang kersane Bapak Ibu panitia tidak harus terjun ke tengah-tengah jamaah. Silakan Bapak Ibu panitia di pinggir jamaah supaya antuke ngaos menika tetap kondisional. Soalnya niki sing rawuh kata sanget, sukune mawon boten namung ditekuk tapi nggak melu selonjor kabeh nggih Bu nggih. Monggo kotak infaknya muter. Walaupun niki sholawatnya sampun cekap, kotak infaknya tetap muter. Yang pertama, kotak infak ini ditasyarufkan untuk pembangunan finishing Masjid At-Taqwa, kemudian ditasyarufkan kepada anak-anak santri kita di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in. Ini santri-santrinya. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu Bu buat anak-anak kita yang di Pondok Pesantren. Mudah-mudahan pondok pesantrennya tambah barokah, santrinya tambah solih-solihah, min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Amin Allahumma. Atas sedekah infak panjenengan hari ini Allah telah berjanji, in ahsantum li anfusikum. Orang yang menanam hal baik pasti panennya pun panen barang sing apik. Allahumma. Hari ini Anda sedekah berupa uang, nanti Gusti Allah mengembalikan kepada panjenengan tidak berbentuk uang, tapi diganti oleh Allah berbentuk badannya sehatnya walafiat, anak-anaknya soleh-solehah, diguyup rukuni tetangga, ibadahnya enteng, usahanya lancar, karirnya bagus. Itu adalah ganti dari panjenengan sedekah buat nolak balak, narik rizki yang membawa manfaat masyarakat. Allahumma. Karena ketika harta Anda ditasyarufkan ke masjid, ditasarufkan ke pondok pesantren, kok jadi bangunan, maka bangunan ini sampai hari kiamat datang ikut mendoakan sesuai dengan hajat panjenengan tadi. Maka tadi saya memandu supaya artone didoani terlebih dahulu sampai hari kiamat datang, maka niku sing dadi bangunan ikut mendoakan panjenengan. Maka alhamdulillah sedekah infak hari ini masih tetap muter, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum lanjut Pak operator sound system, mohon izin suara echonya dihilangkan saja supaya suara kula artikulasinya lebih jelas. Karena mohon maaf suara saya itu dasarnya serak-serak berserakan. Kalau pakai echo malah nggak terlalu jelas. Jadi jangan pakai echo, jangan pakai efek. Jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek, apalagi efek samping. Kalau kori-koria vokalis rebana boleh pakai echo supaya suaranya nada tingginya tuh kuat. Tapi kalau buat ceramah, biar artikulasinya jelas, nggak pakai echo. Matur nuwun Pak operator sound system. Mudah-mudahan sound systemnya tambah laris, rezekinya murah berkah barokah. Amin Allahumma. Bapak-bapak kuat? 5 jam kuat? Ibu-ibu sampai jam 3 sore sanggup? Ibu nih sanggup, bapak ke kuat, saya nggak ikut-ikutan. Nafsi kalau begitu. Anak nomor pinten nemu tengpung di niku. Ya Allah, jan luar biasa jenengan bibitnya top niku. Jan kayak bule temenanan niki. Ganteng ke anak Riau asli nih kados niki nggih, bukan anak rimba, bukan niki anak Riau. Matur nuwun nggih Kang Sarmin. Monggo nderekaken alhamdulillah semangat ngaji jare putune putune anake kepengin salaman karo Mbak Mumpuni padahal sing anu arep ngincer kayane bapake kaya. Alhamdulillah hari ini anak-anak kita yang diajak pengajian mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-solehah, anak yang qurrata ayun, yang bisa menyelamatkan orang tuanya dunia sampai akhiratnya. Allahumma. Ada ungkapan al-mahrumu man khurimal wasiata. Orang yang punya wasiat dan orang yang menjalankan wasiat, dua-duanya mendapatkan kasih sayang dari Allah. Allahumma. Maka saya ambil dari
kitab Sulamut Taufik, di dalam syarahnya dijelaskan kalau orang tuanya wafat meninggal dunia kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit atau nadar. Yang ketiga, pernah kaya, pernah sugih, tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Saya ceramah serius, Pak. Soalnya apa? Sampai hari ini anak-anak taunya dan hanya ngerti kalau orang tuanya meninggal mati ya warisannya dan dibagi. Betul? Kenapa? Kenapa? Karena kuning. Coklat. Rudungnya warna kuning. Jagung apa ngadeg? Lambine badik. Wonge nyekel mik. Baru kali ini Pak Camat ada pengajian bunyinya buat tumbal. Ora apa-apa nyong ikhlas, Pak. Jajalek saya tukang serama tersinggungan. Saya tersinggung, wirelessnya saya taruh di bawah tak tinggal balik. Tapi kan untuk tinggal balik nggak perlu tampang. Bercanda ya. Maafkan saya Kiai non sewu, banyak guyonan saya Kiai. Mudah-mudahan umpamane ke anak guyon untuk ibadah, Allahumma. Ajak senang datekaken ibadah. Maaf nih. Kalau orang tuanya pertama punya wasiat, punya utang, punya harta, tapi sampai berangkat sedok meninggal dunia belum pernah haji, maka di dalam syarah kitab Sulamut Taufik dijelaskan pertama orang tuanya meninggal utang, baik utang janji atau utang duit. Sekedar utang janji saja itu bisa memberatkan jenazah di dalam alam barzah. Keterangan di dalam kitab I'anatul Thalibin, kalau orang wafat meninggal dunia tidak bawa atribut apa-apa, hanya kain kafan membungkus badan, maka sampai hari ini yang sering terjadi di masyarakat, maaf muten nih Pak, kalau mayit udah ditaruh di liang lahat kan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat, betul ya Pak? Kalau wajahnya udah menghadap kiblat, kepalanya di sebelah lor. Di sebelah lor itu bahasa apa? Sebelah lor. Ini kiblatnya mana? Ke sana. Nah ya, kalau mayit udah madep kiblat, kepalanya udah di sebelah utara, biasanya kan mayit itu terus ditutup pakai papan ya Pak? Kalau papan, kalau nggak papan ya bambu. Kalau orang Cilacap Jawa Tengah, papan bambu yang buat nutup mayit di liang lahat namanya dangka. Kalau di daerah Brebes, Tegal, Pemalang, daerah Pantura namanya tataban. Di daerah Indramayu, Jawa Barat, Cirebon namanya keteb. Kalau di daerah Jogja, Banjarnegara nyebutnya dandang aring. Kalau di Riau nggak tahu itu apa. Halo? Kotak. Iya. Itu kotak. Peti. Mati. Peti mati. Peti keranda. Jadi nggak mayitnya seperti petinya naik dan masuk. Oh. Ya. Ini malah jadi saya belajar nih. Setiap daerah itu kan masing-masing Pak. Mohon izin mari kita belajar bareng-bareng secara fikih. Kalau di daerah Cilacap itu hanya ditutup pakai papan atau bambu. Terkadang maaf nih, ada mayit yang ditutup 12 papan udah full ketutup semua tuh mayit. Tapi ada keluarga ahli waris yang menyiapkan papan lebih dari 12 karena mungkin merasa bapak almarhum gede dhuwur, jadi siaplah 13 papan. Tapi setelah mayitnya dimasukkan ke liang lahat, ditutup 12 papan udah full ketutup, padahal siap 13, 12 udah ketutup full. Berarti kan turah setunggal, lebih satu, sisa satu.
yang terjadi di masyarakat, maaf, sisa papan ini ikut dikuburkan, padahal kan nggak ada fungsinya. Padahal lagi Pak, mungkin kalau peti atau kayu papan, katakanlah satu papan harga di toko itu 5.000, lah 12 papan pun cukup, tapi kok satu papan ikut disenderkan ke papan yang lain dan ikut kekubur. Artinya Diki satu papan yang ke-13 kan gak ada fungsinya, kok kena apa ikut dikubur. Khawatirnya kitab I'anatul Thalibin ini memberatkan mayit dimintai pertanggungjawaban di dalam kubur. Saking hati-hatinya loh Pak Islam itu. Karena apa? Khawatir menawi kok sampai kita membawa harta ke dalam kubur justru memberatkan jenazah. Tapi malah saya baru tahu kalau di daerah lain itu pakai peti. Oh, petinya itu mahal nggak Pak? Oh, pakai triplek, ya wis murah lah. Oh, ada triplek, Ada kayu, ada yang papan. Pak DPR udah mau pakai triplek apa papan kira-kira Pak? Triplek aja, leres Kiai. Mbah Kiai ini cocok karo ngajine kula. Jangan sampai kita ini justru anak ya, mohon izin. Kadang-kadang anak lah men bapak kinyong nang alam kubur kepenak nganggo peti, kayune kayu jati sing larang. Justru ini secara fikih di dalam kitab I'anatul Thalibin malah memberatkan si jenazah. Soalnya apa? Nanti ditakoni karo malaikat. Contoh papane cukup rolas, yang ke-13 ikut ke kubur. Kalau udah ke kubur ya udah, karena ini mungkin karena belum tahu. Yang sudah tahu jangan sampai kita justru menyiapkan peti yang paling mahal, leres pakai ngendikan ngaget triplek mawon dan kenang lemah langsung remuk. Dan ternyata kalau sampai papan yang ke-13 ikut ke kubur, khawatirnya memberatkan si jenazah. Kalau yang udah ke kubur ya udahlah, nggak apa-apa, nggak harus didudah kuburannya. Ngerti dudah kuburannya, mbok nganti malaikate karo mayite malah kaget. Ngapa? Yo triplek. Repot. Artinya kita mati tidak sepeser pun harta nempel di badan kita, tidak ada atribut yang ikut katut maring jero alam kubur. Hari ini saya menyampaikan ini supaya anak-anak itu tahu apa yang jadi haknya orang tua. Pentingnya anak kita ngaji di pondok pesantren, minimal tahu ilmunya fikih supaya ketika orang tua meninggal dunia sedone kepenak, sedone pun dingelmoni pakai fikih, rasane nggone sedo tenanan ditampi karo Gusti Allah sedo ingkang husnul khotimah, Allahumma. Maka jangankan sampai utang duit, sekedar triplek terlalu bagus kebawa mati tengah kubur itu akan jadi menambahi pertanggungjawaban. Maka yang kedua kata kitab Sulamut Taufik, kalau orang tua meninggal dunia masih ninggalin wasiat atau meninggalkan nadar, maka ahli waris harus bertanya ke masyarakat atau keluarga. Contoh, Pak, niki mbiyen almarhum orang tua saya waktu hidup punya utang janji atau enggak ke panjenengan. Kalau hanya sekedar utang janji saja, anak kok dikasih tahu, maka si anak berusaha untuk nyarutangin utangnya tiang sepuh. Mulut justru dari wong sugih itu tanggung jawabnya berat. Itu baru wasiat, belum nadarnya. Nadar itu tanggung jawabnya lebih berat, karena nadar adalah satu hajat keinginan. Pak Haji Soekarjo Atim, Ibu Hajah Salimah, yang namanya nadar itu al-wadud dainun, janji adalah hutang, dan hutangnya itu kepada Allah. Maka yang namanya nadar adalah satu hajat keinginan yang disandarkan kepada sunnah atau fardu kifayah, yang ketika dilaksanakan harus membawa kemanfaatan, kebaikan, dan harus membawa amal ibadah. Gak boleh nadar itu adalah yang membawa madorot, membawa maksiat, apalagi nadar itu malah justru menjadikan dosa. Ada tetangga saya di desa namanya Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Itu ada orang punya nadar agak unik. Anaknya dari kecil sakit-sakitan mulu, nggak
sembuh-sembuh. Akhirnya si bapak mengucap, wala bocah cah tambah kare ngendi orang alor idul kita mulai mari-mari. Jadi esuk kue habis sunatan, sunatnya sembuh, sakitnya sembuh, tetanggapna mesin senso kue. Tahu mesin senso? Mesin geraji kayu. Entah ketempelan angin mana tuh orang tuanya. Kalau kamu sembuh sunatnya, sembuh sakitnya, saya tanggapin mesin sensor gue. Setelah sunat, anaknya sunatnya sembuh, Allah ngeridoni sakitnya juga sembuh Pak. Pas mau nanggap mesin sensor, tetangganya protes. Kan kayak orang-orang tanggapan liane temen kok. Nanggap ke mesin sensor. Akhirnya niatnya diwurungaken, digagalkan. Tapi setelah niatnya digagalkan, anaknya meriang maning, parah banget, langsung dibawa IGD. Akhirnya si anak dirawat rumah sakit bareng ibunya. Akhirnya si ayah pulang dari rumah sakit, langsung lapor ke kantor desa, minta izin kepada kepala desa, nanggap mesin sensor sing disepeker sedina muput. Lagi di speaker besar nara patut itu di speaker seharian muput sing berbegen tanggane nganti semaput. Itu di desa namanya Jeparawetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Akhirnya dia punya prinsip, katanya nadar itu alwadud dainun, janji adalah hutang. Ini saya nyarutangi utang saya, iya, tapi perlulah kita ngaji. Kalau ada nadar yang tidak baik, maka bisa dikifaroti. Apa itu dikifaroti? Kita bayar kafarot Pak, bayar denda. Pertama, nadar ucapan yang tidak baik bisa kita kifaroti dengan ngasih sodakoh kepada anak yatim piatu, ngasih makan kepada fakir miskin duafa, atau bisa diganti dengan puasa. Contoh, ya Allah, ternyata ini ucapan nadar saya nggak baik, ternyata nggak mendatangkan pahala, malah mendatangkan maksiat dan kemadorotan, maka saya ganti nadar saya dengan berpuasa 10 hari. Kalau memang ucapannya 10 hari, itu harus 10 hari dilaksanakan. Boleh berurutan, boleh selang-seling. Tapi kalau 10 hari, ya kudu 10 hari, jangan setengah-setengah niatnya. Ya Allah, nyarut-nyarutang nadar puasa 15 dina, tapi nek kuat sih terus nganggo tapi anas gue nggak jelas. Jadi kalau 15 hari artinya bahwa setiap ucapan adalah doa dan Allah tahu, dan nadar itu memang satu hajat yang disandarkan kepada sunnah atau fardu kifayah. Contoh, ya Allah, kalau anak saya ranking 1, saya mau sodakoh ke anak yatim 7. Itu udah sah akad nadarnya. Hajatnya apa? Kalau anaknya ranking 1, disandarkan kepada sunnah, yaitu sodakoh. Sodakoh itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah disandarkan kepada nadar, nadarnya diijabah, maka yang tadinya sodakoh hukumnya sunnah berbalik jadi wajib, harus dilakoni. Begitu. Dan kalau nadar itu bersandar kepada fardu kifayah itu adalah amal wajib yang kita laksanakan. Tapi kalau sudah ada yang melaksanakan, kita nggak melaksanakan, kita nggak dosa. Contohnya bersih najis di masjid, itu hukumnya fardu kifayah. Nyolatin jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sudah dinadarkan, ya Allah, ini orang semasa hidupnya baik banget ke saya, selalu nulung saya, hari ini lagi sakit-sakitan agak parah. Kalau memang panjenengan menghendaki ini orang diambil hari ini, saya mau nyolatin ini jenazah paling depan. Itu udah sah nadarnya itu. Nadarnya adalah kalau memang dipundhut oleh Allah, saya ingin nyolatin ini jenazah. Padahal nyolatin jenazah fardu kifayah. Tapi kalau sudah dinadarkan, maka menyolati jenazah jadi hukumnya wajib kepada orang yang punya nadar. Emang ngomong itu kudu hati-hati. Tapi yang namanya nadar nggak bisa, hukum awalnya itu adalah ibadah fardu ain. Contoh, ya Allah, nek nyobalin dodos ke waras selamat sehat, ngarep sholat 4 rakaat.
sholat duhur 4 rakaat. Padahal bubaline dodo selamat bora, jenenge sholat duhur ya 4 rakaat. Gak bisa kalau sholat fardu itu dinangdarkan, karena kita hari ini belajar bahwa setiap lisan ngomong ini ada pertanggungjawaban. Apalagi kok nadarnya disunahkan, disenderkan kepada hukum akikoh atau kurban. Contoh, ya Allah, kalau saya punya anak laki-laki, saya mau mengakikoh anak saya pakai kambing yang gede-gede, itu sah nadarnya. Berarti ketika anaknya lahir laki-laki betul, maka ketika orang tuanya mengakikoh si anak, yang punya nadar tidak diperkenankan makan daging akikoh itu. Saya ulang. Bu, ada orang punya nadar. Besok kalau anak saya lahir laki-laki, saya mau mengakikoh anak saya pakai kambing yang gede-gede. Akikoh itu adalah orang tua yang memang punya kewajiban menyembelih akikoh untuk anak dalam rangka nebus anak di dalam pegadaian, dan itu berkaitan dengan waktu. Maka akhirnya kalau anaknya lahir betul laki-laki, maka si yang punya nadar ketika mengakikoh anak tidak diperkenankan makan daging akikoh. Itu kalau nadar. Kalau nggak nadar ya sah-sah aja, silahkan monggo makan daging akikoh. Atau nun sewu kurban tapi dinadarkan, ya Allah, kalau uang saya genap 50 juta, saya mau kurban sapi dengan sapi yang gede umpamanya, itu udah sah nadarnya. Bareng ternyata Idul Adha uangnya genap 50 juta, ketika disembelih itu sapi untuk hari raya Idul Adha, maka yang punya nadar tidak diperkenankan makan dagingnya kurban. Tapi kalau makan daging kurban bagian dari tetangga boleh. Atau saking kepinginnya makan daging akikoh karena sudah dinadarkan, mending beli orang kita ngarah setengah kilo di pasar untuk saking kepingin nyicipi daging akikoh. Atau yang bernadar untuk acara kurban diperkenankan makan daging kurban bagian dari masjid umpamanya, silahkan dimakan.
Kedua. Oh, dari mriki, ya Allah, nemu bahasa baru nih. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Ini karena kemenangan Cilacap. Oh, ini juga Trans asli Cilacap. Ini karena semangat saya sawer dulu buat grup rebananya. Sangi-sangi, giliran nyomotnya banter. Sambil bilang matur nuwun, nggak usah repot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri ya Bu ya. Ini santri ya, kayak santri tapi mandan tua sedikit. Para masalah, mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Allahumma. Lanjut. Jadi kalau nadar disandarkan kepada akikoh dan kurban, berarti yang bernadar tidak diperkenankan makan daging akikoh, tidak diperkenankan makan dagingnya kurban. Maka orang yang diakikoh itu, walaupun maaf nih orang tuanya nggak mampu, halo, saya kepingin ngaji fikih nih biar di masyarakat nggak salah paham terus. Soalnya sering di masyarakat itu salah paham. Katanya kalau akikoh, yang diakikoh udah tua, katanya akikohnya sia-sia. Gak ada ibadah sia-sia, semuanya dihitung oleh Allah dan Allah Maha mengetahui. Maka ini saya ngajak ngaji yang serius. Sambil duduk boleh Ibu? Iya, nggak apa-apa. Kalau Banser mau duduk juga nggak apa-apa Pak Banser. Aman. Pengajinya sampai jam 3 sore, sholat duhurnya 3:30 kata orang rimba. Rumbai kok rimba. Orang rimba Ijaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang belakang masih sadar? Ya, soalnya kalau payungan ambil kipas-kipasan kan ngantuk ora kewenangan. Emang ngantuk nikmat, tapi kalau ngantukan ya kebangetan. Gedang kluduk godonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Paham jenengan? Bu. Jadi nadar orang berakikoh dan berkurban memang tanggung jawabnya agak berat. Maka orang yang berakikoh, kok yang berakikoh ini udah tua, ndak masalah. Jangankan umurnya udah tua, orang tiang sepuh sugih mampu mengakikoh si anak, tapi anaknya belum diakikoh udah terlanjur meninggal dunia, ke orang tuanya tetap mengakikoh si anak, maka di akhirat nanti akan berubah jadi syafaat pertolongan untuk orang tuanya. Dan apalagi orang tuanya punten-punten nih udah siap duit buat mengakikoh si anak, tapi ternyata memang anaknya lahir laki-laki. Kalau anak perempuan kan wedhuse setung. Nah, kayak gue direwangi, jadi pada fokus nanti jam 3 sore. Ayo bareng-bareng. Bayi wadon wedhuse setung, bayi lanang wedhuse kal. Ternyata bayi ini lahir lanang, orang tuanya baru mampu beli kambing 1. Maka dipasrahin ke Pak Kiai, saya baru mampu beli kambing 1. Nanti kalau ini udah disembelih buat akikoh, saya mau nabung lagi buat beli akikoh kambing yang 1 lagi, alias akikohnya dicicil. Akikohnya dicicil itu juga sah Pak. Jadi tidak ada yang namanya syariat memberatkan hambanya untuk beribadah, tidak ada. Kalau kita ngaji, hidup pakai fikih, insya Allah gampang. Kemarin ada yang tanya sama saya, mumpuni saya mau mengakikoh anak, tapi duitnya langka. Jadi kalau saya mengakikoh anak pakai kambing jenis kelamin perempuan, boleh apa enggak? Saya jawab memang secara ilmu, secara syariat boleh kurban atau mengakikoh anak itu pakai kambing yang jenis kelamin perempuan. Tapi syaratnya tambah. Sedangkan kambing yang laki-laki ada syaratnya sehat tanpa cacat, cukup umur dan poel cara wong Cilacap. Apalagi kalau kambing perempuan syaratnya tambah sehat tanpa cacat,
cukup umur plus agi ora meteng. Agi ora dan niki sing repot menentukan wedhus meteng apa ora kan angel Pak. Pertama, pasar hewan belum tentu ada alat USG wedhus. Yang pertama tuh susah. Yang kedua nih, umpamanya tanya sama bakule juga repot. Kul kita deleng wedhus sing jeneng kok bahenol temen ya. Yang cocok ke karo regane wedhus. Kira-kira Pak, ki wedhus wadone sampean nek gua arep akikah nyong, ki wedhus lagi meteng apa ora? Kan bingung bakule nggone jawab. Ya kepriwe ya Pak, sepisan nyong udu lanangane. Ini yang bikin repot begini. Yang kedua, kalau sampean tanya ini kambing lagi bunting apa enggak, saya yakinkan ya 63% ini kambing sedang tidak bunting. Om jenengan bisa tahu kalau ini kambing nggak bunting karena saya bakule, terus saya yang angon. Saya lihat ini kambing belum pernah ditumpaki. Yang kedua, kandang kambing laki sama kandang kambing perempuan saya pisah. Jadi saya yakin 63% lah ini kambing dalam keadaan sedang tidak bunting. Oh ya, yang cocok kalau dua sesampean. Saya beli kambing perempuan sampean untuk akikoh umpama nih. Sampai rumah setelah disembelih itu kambing dibelek wetenge anak cempene. Apa hukumnya akikohnya? Hukum akikohnya tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena dapat rukhsah, dapat keringanan karena sebab ketidaktahuan. Walaupun sebenarnya udah cari info, mantep 63%, tapi ternyata tetap masih ada kambingnya, akhirnya dapat rukhsah. Cuma inilah kenapa di dalam fikih lebih dianjurkan akikah atau kurban pakai jenis kelamin lanang, kayak gue Yusartina. Jadi orang punya nadar tanggung jawabnya berat. Pak Haji Sukarjo Adim, Ibu Hajah Salimah. Dan ternyata kalau orang tuanya wafat meninggal dunia meninggalkan utang janji atau utang duit, yang pertama. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji. Nah, ini kriteria orang sugih. Sugih itu secara fikih orang yang bagaimana? Sugih itu dalam belanja sehari, gue tuku bumbu dapur, lenga Jawa, gula Jawa, berapa micin uyan yang ngoni bocah sekolah, gue tuku gas LPG, bayari listrik, store arisan, sedino jatah belanja 300.000. Cukup apa kakek? Sing belanja ki wong wadon, lek ngadiman. Takon ki karo ibu-ibu, assalamualaikum Bu, jatah belanja sehari 300.000 cukup? Pertanyaannya, jawabannya susah dimengerti. Ada yang cukup, ada yang kurang. Beginilah kalau tanya kepada perempuan yang kalau naik motor riting kanan beloknya kiri, begitu emang. 300.000 itu udah beli gas LPG, tuku beras, soto listrik, menyangoni bocah sekolah. 300.000 sehari cukup? Cukup apa kurang? Cukup. Oke, wong wadon sing konaah kayak gitu pancen cukup. Ngertian sing lanang gone nyambut gawe dodos angel. Nek tok deleng wong lanang kene gering-gering kabeh ya Allah. Wis gering klewus barang. Irang Niku kulit-kulit yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, kulit-kulit sing golek Aisyah, mudah-mudahan halal barokah Allahumma. 300.000 sehari, ping dikali 30 hari sebulan berarti sama dengan 900. Gue ngitung piye kok? 300.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 9 juta Yusartina. Jadi kalau perharinya belanja 300.000 untuk kebutuhan dapur dan lain sebagainya, dalam 1 bulan kok 9 juta,
Berarti ada bapak-bapak atau warga desa Rumbai Jaya yang pendapatannya 1 bulan lebih dari 9 juta, itu sudah termasuk kategori sugih. Sugih. Lalu rais seruan mau 3 juta. Kudune nampak PKH. Kalau Pak DPR jangan tanya. Pak DPR gajinya lagi buat gonjang ganjing nih di Indonesia. Yang sabar ya Pak DPR. Namanya Pak DPR siapa ya Pak Camat? Yalah, Pak Sahlan wa sahlan bihudurikum. Alhamdulillah namanya keren, top markotop. Yang sabar ya Pak Sahlan. Umpamanya hari ini saya roasting Bapak Belur, insya Allah nggak langsung kurus kok Pak. Kan Bapak masih hamil 8 bulan setengah kan. Kalau DPR-nya subur, masyarakatnya berarti makmur. Allahumma. Oke, jadi sugih itu dalam belanja sehari dikali 30 hari sebulan, itu kategori wong sugih menurut daerah di Rumbai Jaya. Lah kok DPR RI 1 bulan gajinya 110 juta? Ya Allah, ergo ngapa? Kos-kosan kok per bulan 50 juta, kos-kosan model apa? Begini, enggak masalah DPR mau gaji berapapun enggak masalah, tapi camat, lurah, DPR harus tahu nih. Kalau di dalam fikih, Pak Camat siapa ya lah? Sumitra. Jawa banget kaki Sumitra. Pak Camat Sumitra, Pak DPR, Pak Lurah, Anda itu termasuk murtasalu kalau secara fikih. Apaan murtasalu? Murtasalu adalah orang yang dipilih secara organisasi, kelembagaan atau kepemerintahan dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan di masyarakat. Dan murtasalu, Pak Camat, boleh mendapatkan gaji. Gaji di dalam fikih untuk murtasalu namanya mu'nah. Saya ulang, mu'nah. Dan itu sah dan itu halal Pak. Tapi ada tapinya nih. Saya ambil dari kitab Jam'u Shohir Pak DPR Sahlan. Sahlan apa? Ya. Pak DPR Sahlan membantah saya nggak apa-apa. Silakan dibantah. Harusnya nih yang ngaji begini kudune DPR RI kudune nggih. Mau nang DPR nang Senayan ora payu Pak, payune nang alas kayak gini kan. Ora apa-apa lah ngaji karo wong alas. Tiba ngaji karo wong-wongan sawah. Mending ngaji karo wong alas. Maaf apa? Jadi di dalam kitab Jam'u Shohir ini hadis sahih loh dari Kanjeng Nabi. Kalau murtasalu, orang yang dipilih secara kelembagaan organisasi atau dipilih oleh kepemerintahan atau masyarakat yang tujuannya untuk menciptakan kebijakan, tapi di dalam menciptakan kebijakan di otak-atik ada tipu muslihat untuk keuntungan pribadi si murtasalu, maka Kanjeng Nabi sampai ngendikaaken di dalam hadis ghubanul murtasali haramun. Saya ulang ghubanul murtasalu haramun. Kalau sampai seorang murtasalu mengambil satu kebijakan kok di otak-atik untuk kepentingan pribadinya, maka tidak hanya itu gaji atau pendapatannya riba, tapi disebut haram. Sedangkan orang makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, sedikit apalagi banyak jumlahnya, ibarat kulit keselomot bara api. Bara api orang Cilacap nyebut bamba. Kalau orang Pantura daerah Brebes, Tegal, Pemalang nyebutnya wangwa. Di Temanggung, di Magelang nyebutnya mowo. Kalau di sini bara api nyebutnya apa? Bamba. Oh, sami mawon. Pada baik. Bamba. Orang makan barang haram
disengaja atau tidak disengaja, sedikit apalagi banyak jumlahnya, ibarat kulit keslomot bamba, mesti ada bekasnya. Walaupun yang dibiayain anaknya mondok di pesantren, bagus anaknya mondok, tapi orang tuanya nggonen biayane anak saking hasil haram, mindai patoke tanggane, hasil judi slot, hasil ngerenten duit, ngerolas duit, niku ibarat wudhu tapi pakai air kencing. Wudhunya sah apa enggak? Walaupun yang dibiayain ngaji di pondok pesantren, tapi biayanya dari hasil yang haram, ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh, nggak mungkin sah itu wudhunya. Maka ini satu perhatian bagi kita orang tua, nyambut gawe dodo sawit sing dadi buruh dadi petani. Ayo kita jadi petani sing jujur, petani sing rezekine bersih, supaya nopo hasilnya pun bersih. Allahumma amin. Karena kalau orang tua wafat meninggal dunia, ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, ninggalin wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Orang tuanya hak-haknya masih belum dipenuhi, tapi si anak rebutan kepingin warisannya cepat dibagi, maka sama halnya ahli warisnya makan duit riba. Saya ngomong begini untuk perhatian kita semua sebagai anak, supaya apa? Masih di dalam kitab I'anatul Talibin, kalau orang tuanya ini pernah sugih tapi sampai wafat belum berangkat haji, maka ketika mau membagi warisan, maka ambillah dana dari duit warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, haru warisannya dibagi. Ayo geyu Sarmina. Cocok nih Bu Kaji Salimah? Cocok nggih. Niki yakin ngajine sampai jam 3 Bu Kaji? Waduh. Geragas temen ya. Ngaji 5 jam. Sekarang jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam 10. Jamnya di sini ajek ya Pak ya. Masih jam 10. Saya nggak percaya mesinnya jenengan Pak. Ini kayak mencurigakan. Bentar. Ya Allah. Jam 10 kurang 15 menit. Sebentar ada informasi dari panitia. Siap ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ini panitia gercep banget karena udah tahu jam-jam akhir alarm. Hari ini dari kotak infak yang kita dapat untuk ditasyarufkan ke Masjid At-Taqwa dan Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin, alhamdulillah mendapatkan hasil hitung cepat pakai quickcon. Ya Pak DPR salah, masih ke bawah pemilu kemarin soalnya. Mendapatkan dana sebesar 41.709.000 rupiah. Saya ulang, 41.709.000 rupiah. Alhamdulillah. Berarti nih masjid, ini berarti dibagi dua ya, mohon izin Pak Panitia, dibagi dua kepada masjid dan kepada pondok pesantren, begitu? Soalnya kalau satu sodako itu memang harus sesuai dengan akotnya, dan memang tadi akotnya dari panitia itu yang pertama buat finishing masjid, kemudian yang kedua untuk perkembangan pondok pesantren Hidayatul Muttaqin. Silakan monggo, soalnya kalau tidak sesuai nanti panitia sampai akhirat ya dikodek terus. Soalnya sesuai dengan akad, dan saya memang hanya menjalankan tugas supaya masyarakat paham. Maka masjidnya nanti kalau udah finishing, ayo dimakmurakan. Karena maaf Pak, bangun masjid gampang, bangun musola kecil, tapi memakmurkan itu yang jadi PR kita bersama. Jangan temenan yang mau subuh sing sholat ke murong belindi, cuma imam makmumnya gak percaya takon ke karo supir sing jemput nyong Mas Ronald sing anu kucireng dilantir. Jadi maaf kan ini Mas Ronald. Kalau Mas Riyadin wingi sing jemput nyong, terus sama anak pertamanya Pak Kaji
Sukarjo. Sukarjo. Jemput saya tadi, saya batin yalah melas relok teman. Musolanya bagus, tapi yang sholat itu cuma 2 orang, sholat subuh. Ya pasti pada dodos sawit, apa dodos bojone. Dan itu subuh masjid langka. Bangun masjid gampang Pak, tapi memakmurkan itu yang susah. Kadang masjidnya mewah, magrong-magrong, maghrib masih petengan. Barang ada yang adzan bocah cilik belum sunatan Pak. Ya sah-sah aja, tapi kan kasihan masjidnya gede, masa yang adzan bocah cilik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang bukan bocah yang adzan, kayak subuh sing adzan Mbah Kakung. Haji Sukarjo. Ya, saksang mawon, tapi kan melas, gigi tinggal 1 kayak dengal dengil. Adzan subuh. Akbar, Akbar. As-salatu khairum minan naum. Salat niku lebih baik ketimbang tidur, tapi belas lang kasing tangi. Barang gelem nasing tangi malah sing tangi barang. Barang ayame. Ngaji pikirannya ke sana-sana. Bareng Mbah Sukarjo atim adzan sambil puji-pujian. Maaf, di sini ada puji-pujian Pak. Nah, sambil ngenteni wong bali sekang alas. Dinteni karo puji-pujian. Ayo sholat jamaah. Ganjarane langkung kathah. Ayo sholat jamaah. Derek dawuh Rasulillah. Barang puji-pujian dinteni sampai jam 5 seperempat. Tetap langkah yang berangkat. Akhirnya Mbak Sukarjo puji-pujiannya berubah dari pengumuman. Saudara, agar cinta ini 5 menit maning ora gelem teka. Aku orang sholat dewek. 5 menit kemudian alhamdulillah ada yang berangkat. Yang berangkat cuma sebelindi pada sepuh Kiai Hasanuddin. Kiai Hasanuddin datang takon karo Mbah Sukarjo, kajine edene masjid sepi temen ya. Anu nang apa ya kajine? Dening masjid gede kayak ke magrong-magrong. Langka wong anu nang apa kajine? Sukarjo jawab, wala ya kiyaine. Kena do mungkin masjid mung dake nyong karo Rika. Lah Pak Kiai tanglet nalit terus harap kepe angker masjid sepi kayak ke Kaji Sukarjo. Rasa bingung kiyaine. Gampang esok masjidnya didol bareng. Ini bukan masjid sini, masjid sono. Selangit ada, maka nanti yang 41.709.000 rupiah ditasyarufkan untuk pondok pesantren supaya anak-anak kita mondoknya lebih semangat. Masjidnya pun innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Kita termasuk orang-orang yang memakmurkan, tidak hanya membangun tapi juga mengisinya. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka alhamdulillah ini kami warga Rumbai Jaya, tepuk tangan dulu kanggo panitia yang semangatnya luar biasa. Bu Kaji Salimah, walaupun niki mboten nyebar kupat luar kados teng daerah Jawa, insyaallah nagari panjenengan pun gugur. Atur nuwun jenengan pun maringi contoh yang baik Bu Kaji Salimah, Bapak Kaji Sukarjo Atin Saklargi.
kagungan agar kok saya tenang antuke ngucap ngesuk nek anake kula waras slamet kabeh kula saged lunga kaji, moga-moga kula saged nanggap mumpuni. Ternyata berangkat hajinya kemarin 2023, daftar tahun 2012, nanggal saya ngenteni 2,5 tahun ini Pak, untuk mendatangkan saya dari tetangga meteng beberapa meteng maning nih Pak. Alhamdulillah beliau diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan ngadar Bapak Haji Soekarjo Atin, Ibu Haji Salimah Sakulargi menjadikan manfaat masalah barokah, diberikan sehat walafiat, panjang umur kanggo sangu ibadah, keluarga yang mawaddah karena wasakinah, usaha ingkang berkah lancar barokah, sumrambah dumatan kita para jamaah, sak duriah anak keturunan Bapak Soekarjo Atin dan kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa yang manfaat yang barokah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu. Nanti doa diimami siapa ya Pak Muqassimul Awqaf? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi fili wali walidayya wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fili wali walidayya wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fili wali walidayya wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hajjam mabrura masyaallah masbura adam wa asitarotan lan tabura. Allahumma tawil umurana wa syafi asagana wa nawir qulubana wa safit imanana wa ahsin aqmalana wa wajib arzaqana wa ilal khairi qulubana wa amin syari'atina wa badi hawaizana fiddin wa dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa khairi wa taqwal istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min al-jahali wal fitnah. Allahumma ij'al ilmi wa bil ilmi wa atina bi taqwal istiqamah. Amin. Allahumma jangan ya ummati la tarkus sholah. Allahumma jangan ya ummati la tarkus sholah. Ya ummati la tarkus sholah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.